Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ananda Lailatul Hidayah, NPM 191003671 dari Prodi Pendidikan Matematika 2019A. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang metode biseksi pada mata kuliah metode numerik. Metode biseksi atau bisa dikatakan dengan metode belah dua merupakan salah satu metode tertutup yang digunakan untuk menyelesaikan persamaan nonlinier, di mana ide awal metode ini adalah metode tabel yang sudah kita pelajari sebelumnya ya. Hanya saja, metode biseksi ini membagi ring menjadi dua bagian. Dari dua bagian ini dipilih bagian mana yang mengandung akar dan bagian yang tidak mengandung akar akan dibuang. Hal ini dilakukan berulang-ulang hingga diperoleh akar persamaan. Metode ini mencari akar persamaan dengan membagi dua selang atau interval antara nilai awal dengan nilai akhir yang memenuhi persamaan FA dikalikan dengan FB kurang dari 0. Proses ini akan dilakukan secara berulang hingga mendekati akar atau sampai batas toleransi yang diinginkan. Di sini, saya mempunyai sebuah kurva. Nah, di mana batas bawahnya ini x0 dan batas atasnya itu adalah xn. Seperti yang sudah saya katakan tadi, metode ini adalah metode yang membagi menjadi dua selang. Nah, kita bagi antara x0 ini dengan xn sehingga menghasilkan x1. Selanjutnya, kita lihat terletak di manakah titik potong yang memotong sumbu x. Ternyata titik potong sumbu x itu terdapat pada interval x0 sampai dengan x1. Maka proses ini dilanjutkan. Tapi untuk interval x1 dengan xn kita hentikan karena tidak terdapat titik potong pada sumbu x. Setelah itu kita bagi x0 dengan x1. Kita bagi menjadi 2 menghasilkan x2. Sama seperti tadi, kita lihat pada interval yang mana terdapat titik potong. Ternyata pada interval x2 dengan x1. Kita bagi lagi menghasilkan x3. Setelah itu kita bagi lagi dan menghasilkan x4. Dari ilustrasi tadi yang sudah saya jelaskan, untuk mencari rumus xi, nah, itu bisa kita gunakan xi kurangi dengan 1 ditambahkan dengan xn dibagi menjadi 2. Nah, seperti contoh ini, rumus iterasi ke-1 itu x1 sama dengan x0 ditambah dengan xn dibagi menjadi 2. Selanjutnya, kita akan belajar tentang algoritma metode biseksi itu sendiri. Yang pertama, definisikan fungsi fx yang akan dicari persamaannya. Biasanya, untuk persamaan itu berada pada soal tersebut, soal itu sendiri ya. Nah, yang kedua, menentukan toleransi error dan jumlah iterasi maksimum. Yang ketiga, menentukan nilai batas atas A dan batas bawah B. Yang keempat, hitung FA dan FB. Jika FA dikalikan dengan FB lebih dari 0, maka proses dihentikan. Nah, tadi ya, dihentikan. Nah, jika FA dikalikan dengan FB kurang dari 0, maka hitung selang baru dengan menggunakan rumus ini. XI ditambahkan dengan 1. Setelah itu, kita bagi 2 untuk menghitung selang atau interval baru. Ini yang sudah saya katakan tadi kan A itu batas atas, nah B batas bawah, kita bagi menjadi
2. Lalu kita hitung fx-nya. Jika fa dikalikan fb kurang dari 0, maka b sama dengan x dan fb sama dengan fx. Tapi sebaliknya, jika fa dikalikan dengan fb lebih dari 0, maka a sama dengan x dan fa sama dengan fx. Jika atau iterasi lebih dari iterasi maksimum, maka proses dihentikan dan didapatkan akar sama dengan x. Dan bila tidak, maka ulangi langkah ke-5. Kita hitung interval baru lagi sampai kita mendapatkan persamaan. Untuk lebih jelasnya, kita langsung masuk ke contoh soal saja ya. Nah, di sini kita diberikan persamaan non-linear yang harus kita selesaikan dengan menggunakan metode belah dua atau biseksi itu sendiri ya. Dimana persamaannya itu x pangkat 4 dikurangi x pangkat 3 ditambah 2x kuadrat dikurangi 2x dikurangi 12 sama dengan 0. Dengan menggunakan ring negatif 2 dan 0 dan error 0,01. Di sini batas bawahnya itu negatif 2 dan batas atasnya itu adalah 0. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah masukkan nilai batas atasnya, batas bawahnya negatif 2. Nah, kita masukkan. Dan juga batas atasnya 0. Setelah itu, untuk mencari nilai FA, kita masukkan batas bawahnya ini, negatif 2, ke dalam akar persamaan ini. Kita peroleh nilai 24. Sama seperti tadi, untuk mencari FB, kita masukkan nilai B-nya, kita masukkan ke dalam persamaan, lalu kita peroleh nilai negatif 12. Nah, untuk mencari X itu sendiri, kita gunakan rumus ini. A ditambah B dibagi menjadi 2, di mana A-nya negatif 2, B-nya 0, lalu kita bagi menjadi 2, diperoleh nilai negatif 1. Seperti itu. Lalu, kita masukkan X ini ke dalam persamaan. Dalam persamaan ini, kita peroleh nilai fx sama dengan negatif 6. Dan error ini bisa kita hitung dengan menggunakan rumus nilai mutlak A dikurangi dengan B. 2 dikurangi dengan 0, maka hasilkan 2. Kita lakukan langkah seperti ini sampai kita memperoleh nilai error 0,0001. Setelah kita bulatkan ini ya, masukkan nilai 0,0001. Jadi bisa dikatakan akar persamaannya di sini adalah 0,000724. Seperti itu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, yang bisa saya jelaskan. Apabila ada perkataan dan penjelasan yang kurang, mohon maaf karena kesempurnaan hanya milik Allah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.